Oke, selamat malam untuk kita semua. Kembali bersama dengan saya Hendy akan membahas tugas eskatologi tentang macam-macam pada akhir zaman, penghentian pada akhir zaman. Oke, saya akan mulai membahaskan makalah ini. Bab 1 itu latar belakang. Ada banyak hal yang lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Ini di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Nah, di akhir zaman Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan membedah kata-kata dan perbuatan-perbuatannya. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia menaati Tuhan, bagaimana setia kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan bakat Tuhan. Firman ini ditunjukkan kepada hakikat manusia dan otaknya yang rusak. Nah, malam hari ini saya akan membahas beberapa bagian yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, yang pertama itu pengertian akhir zaman, yang kedua makna penting akhir zaman, yang ketiga tanda dan ciri-ciri akhir zaman, yang keempat itu adalah bagaimana proses pekerjaan pada akhir zaman. Nah, pengertian akhir zaman adalah saat terakhir ketika segala zaman berakhir karena penyelamatan Allah akan langit, bumi, dan segenap isinya telah digenapi. Itu dalam Matius pasal 13 ayat 39 sampai 40 dan pasal 24 ayat 5 sampai 36. Setelah akhir zaman itu Allah akan hadir dan memerintah manusia sebagai raja dalam langit dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13, dalam Wahyu 21 ayat 1. Dengan diawali kedatangan Kristus yang kedua kali, kerajaan Allah itulah yang diproklamasikan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali, dengan mengandung pertobatan manusia menjadi awal dari zaman akhir. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 bisa dibandingkan dengan Markus pasal 2 ayat 15. Pada zaman akhir juga perjanjian penyelamatan Allah terhadap dunia dan isinya itu sudah dimulai dengan kebangkitan Kristus, sedang berlangsung dalam Roh Kudus, dan akan menyampai kepenuhannya menurut waktu Allah Bapa pada zaman akhir. Kita menyaksikan bahwa akhir zaman itu Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup ataupun yang mati. Itu dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kerajaan itu baru menjadi penuh pada saat kejadian segala yang ada mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Nah, kalau kita melihat di sini, kata penghakiman memiliki kata dasar yaitu hakim. Hakim adalah jabatan formal dalam suatu pemerintahan secara resmi dengan kekuatan hukum, memimpin persidangan dalam pengadilan untuk investigasi. Nah, menilai dan menyatakan salah atau benar, serta menghukum. Penghakiman juga menunjuk tindakan atau praktik investigasi, menilai dan menyatakan salah atau benar, kemudian pemberitahuan atau menjatuhkan hukuman. Nah, penghakiman bukan saja dapat dilakukan oleh seorang hakim secara formal, tapi juga bisa dilakukan oleh siapa saja secara atau dalam pengertian umum. Artinya penghakiman bisa saja dilakukan setiap orang tanpa dasar hukum. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke yang kedua. Nah, makna penting penghakiman pada akhir zaman.
Kerjaan penghakiman Tuhan pada kejaman dilakukan untuk menyucikan, menyelamatkan, dan menyempurnakan manusia, dan untuk menciptakan sekelompok pemenang. Karena engkau telah memegang firman-Ku tentang kesabaran, maka Aku akan melindungi engkau dari saat pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk menguji mereka yang diam di bumi. Sesungguhnya Aku datang segera. Peganglah erat-erat apa yang engkau miliki, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dia yang menang akan menjadikan pilar di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi. Dan Aku akan menuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Tuhanku, dan Aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Itu dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 12. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, sebab mereka murni. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulunglah bagi Tuhan dan anak domba, dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan kelicikan, karena mereka tidak bercacat di hadapan takhta Tuhan, di dalam Wahyu 14 ayat 4-5. Pengertian dan kejaman itu tujuan untuk memisahkan segala sesuatu menurut jenisnya, untuk mengakhiri rencana pemulaan Tuhan, karena waktunya sudah makin dekat dan hari Tuhan telah tiba. Tuhan membawa semua yang telah memasuki kerajaannya, yaitu mereka yang telah setia kepadanya sampai akhir. Nah, ke dalam zaman Tuhan sendiri, namun sampai datangnya zaman Tuhan itu sendiri, pekerjaan yang akan Tuhan lakukan bukanlah untuk mengamati perbuatan-perbuatan manusia atau menyelidiki kehidupan manusia, tetapi menghakimi pemberontakannya. Dan Tuhan akan menyucikan semua orang yang datang ke hadapan tahtanya. Nah, semua orang yang telah mengikuti jejak kaki Tuhan sampai hari ini adalah mereka yang akan datang ke hadapan Tuhan. Dengan demikian, setiap orang yang menerima tahap terakhir pekerjaan Tuhan menjadi sasaran penyucian Tuhan dengan sasaran penghakiman Tuhan. Nah, hari ini Tuhan menghakimi, menghajar dan hukum engkau, tetapi ketahuilah bahwa penghakiman atasmu bertujuan supaya engkau dapat mengenal dirimu sendiri. Nah, Dia menghukum, mengutuk, menghakimi, dan menghajar agar engkau dapat mengenal dirimu sendiri, sehingga watakmu bisa berubah, dan terlebih lagi supaya engkau dapat mengetahui nilaimu dan melihat bahwa semua tindakan Tuhan adalah benar dan sesuai dengan wataknya dan kebutuhan pekerjaannya, bahwa Dia bekerja sesuai dengan rencananya untuk keselamatan manusia, dan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, yang mengasihi, menyelamatkan, menghakimi, dan menghajar manusia. Jika engkau hanya tahu bahwa engkau memiliki status yang rendah, sudah rusak dan tidak taat, tetapi tidak tahu bahwa Tuhan ingin menyatakan keselamatan yang dengan jelas melalui penghakiman dan ajaran yang dilakukannya di dalam dirimu hari ini, berarti engkau tidak tahu cara memperoleh pengalaman, apalagi yang akan terus maju. Tuhan tidak datang untuk membunuh atau membinasakan, tetapi menghakimi, mengutuk, menghajar, dan menyelamatkan. Nah, Tuhan juga memiliki tujuan melakukan untuk menyelamatkan manusia dari wilayah kekuasaan iblis. Nah, penting penghakiman untuk umat manusia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, kita masuk bagian ketiga. Nah, seperti apa macam-macam penghakiman atau ciri-ciri pada akhir zaman? Kalau kita melihat macam-macam pada akhir zaman, nah, mulainya berbagai macam tanda yang muncul
pada dunia ini. Nah, dalam Kristen banyak tanda-tanda atau kiamat-kiamat yang digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk yang ada di bumi. Di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dunia, yang akan menghadapi antikristus dan menghantarkannya ke kerajaan Allah. Ayat kitab tentang tanda-tanda hari kiamat atau kejaman itu dalam Matius 24 ayat 15 sampai 22 dan Lukas 21 ayat 20 sampai 23. Kita harus menyatakan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Hanya saja tidak ada penjelasan jelas kapan peristiwa ini akan terjadi. Nah, tanda pertama yang memulai membuktikan bahwa akhir zaman akan terjadi atau macam seperti apa yang dapat menyatakan atau membuktikan bahwa akhir zaman akan terjadi. Nah, ciri-ciri yang dimaksud macam-macam pada akhir zaman itu adalah munculnya malapetaka dan bencana alam yang akan terjadi. Nah, yang di sini menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat atau akhir zaman, bahwa malapetaka bencana alam akan mulai terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan seluruh dunia seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan badai. Jika dilihat dari sisi ilmu rohani, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan sendiri. Nah, jika Tuhan menghendaki bencana dan malapetaka tidak akan terjadi, bahwa hal ini diperkuat oleh kitab Lukas 21 ayat 11 dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit campak dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang lain-lain. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika pada zaman terjadi banyak hal-hal yang mungkin kita lihat tanda-tanda yang menunjukkan pada kejaman, ciri-ciri terjadi untuk membuktikan bahwa kapan terjadinya pada kejaman itu. Nah, mulai tanda-tanda malapetaka bencana alam ini juga dimaksud bahwa kejaman terjadi atau macam-macam kejaman. Nah, malapetaka ini dimasukkan di dalam Lukas 21:11. Bisa kita masukkan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan pada kejaman. Nah, berikutnya juga ada tanda-tanda kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Di sini juga dimasukkan dalam bagaimana proses atau ciri-ciri yang menjadi suatu tanda yang akan terjadi kejaman. Berdasarkan Markus 13 ayat 14 sampai 20 dikatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen atau apabila kamu melihat pembinasan berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, pada rumah pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang dianiaya akan dihukum. Nah, dari kelaparan, kemiskinan, penyakit itu merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda akhir zaman akan terjadi. Yang selain itu ada penyebaran ajaran palsu secara global. Nah, ketika kita melihat, ketika kita tahu bahwa kita mendengar akan ajaran-ajaran palsu secara global, itu merupakan tanda bahwa akhir zaman sudah dekat, bahwa akhir zaman akan terjadi ketika ajaran-ajaran palsu itu muncul di dunia sekarang. Dan ada juga tanda-tanda yang akan dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 6. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, seluruh akhir zaman semua tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen yang kita ketahui bahwa jelas kelihatan kondisi ini terlihat terjadi penyiksaan besar-besaran. Matahari, bulan, dan bintang akan gelap sehingga dunia tidak lagi melihat
siang dan merasakan panasnya matahari, melainkan hidup di dalam kegelapan di malam hari. Nah, hingga pada akhirnya semua bintang di langit akan berjatuhan dan terjadi hujan yang menghancurkan bumi. Kalau kita melihat lagi yang bagian keempat itu adalah bagaimana proses pengiriman pada akhir zaman yang terjadi. Nah, kita melihat akhir zaman Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan bahwa Tuhan mengajarkan setiap perkataan, setiap tindakan-tindakan apa yang dilakukan manusia. Nah, pada saat itu Allah akan menghakimi setiap manusia pribadi sesuai dengan tindakan, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di mana ketika mereka masih ada di dunia. Nah, ketika Tuhan melihat kebenaran atau kehidupan mereka sendiri, maka di sana Tuhan akan menghakimi melalui setiap tindakan perbuatan yang akan mereka lakukan. Oke, demikian penjelasan makalah yang saya ajarkan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.